Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Eureka Facts sama aku Diras. Di episode kali ini aku mau membahas tentang profit 90.000% itu mimpi atau nyata ya. Cari tahu gimana caranya dengan nonton sampai akhir. Seseorang trader di Amerika Serikat mendapatkan profit 90.000% dan itu adalah fakta. Bagaimana caranya? Dia melakukannya dengan cara short selling. Nah, buat sahabat Mirai Aset di sini yang belum mengerti short selling itu apa, yaitu cara berinvestasi dengan mendapatkan profit dari turunnya harga saham dengan meminjam kepemilikan dari sekuritas. Kalau kita mengambil posisi beli seperti biasa di market IHSG, kita akan untung dengan harga semakin naik. Kalau short sell, kita akan untung dengan harga yang semakin turun. Bagaimana cara kerja dari short selling? Perumpamannya seperti ini. Aku mau menjual jam tapi aku nggak punya barangnya. Aku akan pinjam dari toko jam. Aku datang dan aku meminjam 1 jam seharga 10 juta lalu dijual. Aku meminjamnya dengan periode 1 bulan dan aku akan memberikan biaya sewa contohnya 300.000 bila aku mau meminjam selama 1 bulan. Dalam periode masa pinjam 1 bulan, ada 2 skenario yang dapat terjadi. Yang pertama, bila jam tersebut limited edition dan harganya naik menjadi 15 juta. Berarti ketika aku mau mengembalikan jam tersebut ke pemiliknya, harganya naik, jadi aku akan merugi. Sedangkan sebaliknya, bila jamnya merilis edisi terbaru yang lebih keren, jadi jam yang aku pinjam kemarin harganya turun karena nggak terlalu keren-keren banget. Contoh turun menjadi 7 juta. Dari situ ada selisih 3 juta, makanya ketika aku harus mengembalikan jam, aku hanya perlu mengembalikan di harga terbaru yaitu 7 juta. Dari situ untungnya 3 juta akan menjadi profit aku. Sahabat Mirai Aset, jadi kalian udah pernah dengar belum salah satu film yang baru rilis September lalu yang bernama Eat the Rich The GameStop Saga. Ini rilisnya di Netflix. Nah, ceritanya tentang mengangkat short selling antara Melvin Capital yang mengambil posisi jual pada saham GameStop di Januari tahun lalu 2021. Diikuti oleh aset manajemen lain yang ikutan menjual seperti Citadel dan juga Point72. Di sisi lainnya, terdapat value investor yang mulai melirik GameStop yang bernama Ryan Cohen. Dia adalah seorang founder e-commerce Chewy, entrepreneur. Dia membeli kepemilikan saham sebanyak 10% dan diangkat menjadi direksi di perusahaan tersebut. Karena nama dia eksis sebagai entrepreneur sukses, jadi orang-orang mulai ngelirik dan ikutan untuk join berinvestasi di GameStop ini. Nah, ketika Ryan Cohen mulai berinvestasi, mulai ramai dibicarakan di sebuah forum yang bernama Wall Street Bets yang berada di website Reddit. Dari situ, mulai investor retail lain bergabung, seperti contohnya pemilik akun Reddit Roaring Kitty dan investor amatir Alvin Chow yang masing-masing ikut membeli sahamnya dengan modal 53.000 dan juga 30.000. Dari situ mulai semakin ramai dibicarakan di forum, sampai Elon Musk ikut nge-tweet satu kata aja GameStop yang membuat harga saham dari GM ini semakin meroket lagi, sehingga Melvin Capital dan juga aset manajemen lain dipaksa harus cut loss. Melvin Capital menutup dengan kerugian 7,8 miliar dolar atau rugi minus 23%. Kalau kita lihat dari segi retail, Roaring Kitty menutup posisi dengan profit 90.000% dan Alvin Chow 26.000%. Masing-masing 48 juta dan juga 8 juta. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kasus short selling terakhir yang paling ngehits di tahun ini dan terkenal adalah Bandar versus Bandar, di mana Sinchan Holding Group mengambil posisi jual pada komoditas nikel melawan JP Morgan, Volkswagen, dan juga Glencore Asset Management yang mengambil posisi beli. Kalau dilihat-lihat kayaknya mungkin kalah temen ya, ini cuma sendiri jualnya. Pada 1 dekade terakhir, jadi nikel itu diperdagangkan di harga 30.000 sampai 40.000 per ton, lalu dalam 1 hari saja meroket dikarenakan ketidakseimbangan supply dan demand karena perang dari Rusia, jadi diperdagangkan 100.000 dalam 1 hari aja. Kerugian Sinchan Group mencapai 8 miliar dolar pada Maret 2022.
Kenapa sih pelaku short sale ini mempunyai reputasi buruk? Yang pertama, berpotensi menyebarkan isu buruk. Yang kedua, menginginkan kejatuhan perekonomian karena semakin buruk mereka akan semakin profit lagi. Contohnya di Amerika Serikat sendiri nih, para pelaku short sale dianggap sebagai biang keladi 4 krisis, yaitu di tahun 1929, 1987, tech bubble 2000, dan juga rontoknya saham keuangan di tahun 2008. Bagaimana dengan short selling di Indonesia? Jadi sebelum tahun 2008 ternyata instansi dan retail diperbolehkan short selling pada saham yang marginable, tidak semua saham. Namun karena disebut-sebut sebagai penyebab rontoknya IHSG di tahun 2008 dari 2100 menjadi 1700-an. Dari situ BI melarang bursa kita untuk melakukan short sell. Di market mana sih yang masih diperbolehkan? Ternyata di Amerika dan Cina masih boleh. Lalu market lain yang bisa itu di Forex, Futures, dan juga S&P 500 dan Nasdaq. Kenapa di Indonesia dilarang? Apa keuntungan dan kekurangannya? Kalau keuntungannya tentunya lebih fleksibel, bisa entry 2 arah, jadi efisien waktu, dan juga dapat meningkatkan perekonomian seseorang dalam kondisi market lagi buruk. Seperti contohnya pada saham HMSP, bila di sini ada yang pegang jangka panjang dan floating loss, bisa mengambil posisi jual untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan kerugiannya, pertama, bursa nggak kondusif, bisa makin resesi. Kedua, faktor nyangkut karena resiko likuiditas di sini tidak sebaik likuiditas di Amerika Serikat yang investornya lebih banyak dibanding kita. Lalu, harga saham mudah dikendalikan bandar karena market cap di kita itu nggak sebesar di Amerika Serikat. Kemudian bersifat spekulatif itu nggak sesuai sama syariat Islam, jadi bisa berpotensi tidak populer di kalangan masyarakat muslim. Bagaimana pendapat kalian nih sahabat Mirai Aset? Apakah kalian termasuk yang pro, setuju short selling diadakan lagi di Indonesia karena lebih cuan? Atau kalian termasuk yang kontra, takut ekonomi lebih buruk, lebih baik nggak ada? Bisa tulis komen kalian di bawah. Nah, jangan lupa ya di like dan di subscribe juga supaya aku semakin semangat lagi untuk bikin Eureka Fact episode berikutnya. Saya Diras undur diri, sampai ketemu lagi di episode Eureka Fact berikutnya. Dadah!